Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang partisipasi masyarakat yang luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Helmi Boyemia selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Negara dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Melda Sani Olivia Putri Iskandar dengan NIM 2501111000237. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan opini saya terkait kondisi ketatanegaraan Indonesia pada masa kini. Yang saya kaji berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum masuk ke inti pembahasan, izinkan saya menyampaikan bahwa opini yang saya kemukakan ini tidak untuk menyinggung atau merendahkan pihak manapun, melainkan merupakan bentuk tanggung jawab intelektual seorang mahasiswa hukum yang dituntut untuk berpikir kritis terhadap praktik bernegara. Baiklah, langsung saja kita mulai. Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, UUD NRI 1945 menduduki posisi paling puncak dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 menyatakan secara tegas, negara Indonesia adalah negara hukum. Pernyataan ini bukan sekedar kalimat pembuka yang indah, ia adalah komitmen konstitusional bahwa seluruh penyelenggaraan negara, mulai dari presiden, DPR, hingga aparat paling bawah, harus tunduk pada hukum. Tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Inilah yang dalam ilmu hukum tata negara kita kenal sebagai prinsip rule of law atau supremasi hukum. Dan dari sinilah saya membangun opini saya. Sejauh mana prinsip ini benar-benar dijalankan dalam praktik bernegara kita hari ini. Untuk menjawab pertanyaan tadi, saya memiliki 3 pilar konstitusional sebagai bahan analisis. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Ada pada pasal 1 ayat 2. Pasal ini menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini adalah prinsip demokrasi konstitusional yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi bukan milik presiden, bukan milik partai, melainkan milik rakyat. Yang kedua merupakan kekuasaan kehakiman. Ada pasal 24. Pasal 24 ayat 1 menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemerdekaan hakim dari tekanan politik maupun kepentingan ekonomi adalah syarat mutlak terwujudnya keadilan. Yang ketiga merupakan hak asasi manusia. Ada pasal 28. Pasal 28E menjamin setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Ini bukan hak yang diberikan negara, ini adalah hak kodrati yang diakui dan dilindungi konstitusi. Ketiga pilar ini saling berkaitan. Jika salah satu goyah, maka bangunan negara hukum demokratis pun ikut terguncang. Setelah mengkaji pilar tadi, inilah opini saya. Pertama, terdapat kesenjangan antara norma konstitusi dan praktik nyata. Kita memiliki konstitusi yang sangat baik, namun konstitusi yang sangat baik tidak secara otomatis menghasilkan tata kelola negara yang baik. Faktanya, kita masih menyaksikan praktik penegakan hukum yang belum sepenuhnya adil dan setara. Hukum seolah tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Padahal pada pasal 27 ayat 1 sudah dengan jelas menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Kedua, independensi kekuasaan kehakiman masih menghadapi tantangan serius. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan hakim. Namun dalam praktiknya, intervensi kepentingan politik dan ekonomi terhadap proses peradilan masih menjadi kekhawatiran nyata. Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan perlu terus dijaga dan diperkuat. Karena tanpa kepercayaan publik, putusan peradilan hanyalah formalitas tanpa legitimasi moral. Ketiga, kebebasan berekspresi menghadapi tantangan regulasi. Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan berpendapat. Namun, implementasi beberapa regulasi di lapangan, khususnya yang berkaitan dengan ruang digital, membuka celah kriminalisasi terhadap ekspresi-ekspresi kritis yang sungguhnya sah secara konstitusional. Pasal 28J memang mengizinkan pembatalan hak asasi, tetapi dengan syarat ketat, harus ditetapkan dengan undang-undang, proporsional, dan semata-mata untuk menghormati hak orang lain serta memenuhi tuntutan dan adil sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis. Dari analisis di atas, saya ingin menyampaikan 3 rekomendasi. Yang pertama ialah
penguatan institusi penegakan hukum dan lembaga peradilan. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan umum harus tetap diperkuat integritasnya. Proses seleksi hakim harus transparan, akuntabel, dan bebas dari transaksi politik. Kemudian yang kedua, reformasi proses pembentukan undang-undang. Pasal 20 ayat 4 menegaskan bahwa DPR dan Presiden bersama-sama membahas setiap rancangan undang-undang. Namun, semangat konstitusi sesungguhnya menghendaki partisipasi publik yang bermakna, bukan sekedar formalitas dengar pendapat yang hasilnya diabaikan. Legislasi yang baik adalah legislasi yang lahir dari musyawarah yang jujur dan terbuka. Yang terakhir, ketiga, harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan dengan nilai-nilai HAM konstitusional. Setiap undang-undang yang bersentuhan dengan hak asasi manusia harus diuji proporsionalitasnya. Pembatasan hak hanya boleh dilakukan dalam batas yang benar, diperlukan dalam masyarakat demokratis sebagaimana dikehendaki pada pasal 28J ayat 2. Rekan-rekan sekalian, kondisi ketatanegaraan Indonesia hari ini bukanlah gambaran kegagalan. Kita hanya melewati perjalanan panjang dari otoritarianisme menuju demokrasi konstitusional yang terus berproses. Reformasi 1998 yang melahirkan amandemen UUD 1945 adalah bukti bahwa bangsa ini mampu berbenah. Namun, perjalanan belum selesai. Konstitusi yang baik hanyalah awal. Ia butuh manusia-manusia yang setia menjalankannya, lembaga-lembaga yang berintegritas menegakkannya, dan warga negara yang berani mengawalnya. Sebagai mahasiswa hukum, kita bukan hanya sekedar calon sarjana, kita adalah calon penjaga konstitusi. Maka belajar hukum tata negara bukan sekedar untuk lulus ujian, melainkan untuk memahami tanggung jawab kita sebagai bagian dari bangsa ini. Demikian opini yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kekurangan dalam penyampaian opini ini, saya mohon maaf dan terbuka atas masukan dari Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.